Yang perlu diperhatikan dari eksterior, interior sama mesin tuh apa aja sih kan? Kalau kayak Karimun, lu punya tinggi 190 masih oke di Karimun. Masih oke, Masih oke. 190 Cuman ya. gue balikin ke Orsinil lagi. Ini kayak tip nih dari Double D, gue balikin ke single D. Dibanding beli motor, Dibanding safety beli lebih motor. ini ya. Iya, motor mungkin buat kaki. Gesit, irit, mudah, murah. Waduh, gesit, irit, mudah. Kayaknya murah. dijual nih. Oke, Karena dijual ada ya. inceran yang lain nih. Wah, ini jadi kita akan ngebahas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita agak sedikit different ya, berbeda lagi. Bukan mobil lelang, tapi di depan kita nih ada mobil cargo nih guys. Ini adalah mobil yang akan kita review dan sudah dimodif nih ala OEM Jepang seperti ini nih guys. Dan kondisinya pun terbilang cukup istimewa nih. Buat teman-teman yang tertarik dengan mobil seperti ini, bisa ikutin video ini. Kita akan coba lihat kelebihan dan juga kekurangan dari mobil ini apa aja, dan kita juga akan mereview keseluruhan dari eksterior, interior, dan juga mesinnya. Langsung nanti bersama ownernya untuk mobil cargo ini guys. Nah, ini gimana kelanjutannya, teman-teman ikutin aja video sampai selesai. Kita akan coba interview bareng ownernya nih guys. Oke guys, kita udah bersama dengan Bro Sandy nih di sini sebagai owner dari cargo-nya nih. Gimana Sen? Apa kabar Sen? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik nih. Ya. Ini kayaknya mobil keren banget nih. Iya dong. Ini mobil apa Harus nih, dong. Bro? Kalau bisa dijelasin Bro. Ini cargo ya, basicnya Karimun kotak, Karimun DX 2002. Oh, ini yang tipe DX tahun 2002, Tipe DX, manual transmission iya. ya? Kan kalau tertinggi tipe GX ya. Ya bedanya kalau yang paling jelas sih power window lah, cuman 2 depan doang. Oh, jadi kalau yang DX ini power window, yang belakang masih engkol ya? Iya, masih engkol. Oke. Terus nggak ada pegangan. Kalau yang sering dibilang gantungan baju di belakang nggak ada. Oh, tarikannya. Jadi perbedaannya antara DX sama GX itu aja Sen biasanya? Kalau dari eksterior, grillnya chrome. Kalau GX, kalau Kalau DX ini- nggak. Dan ini kebetulan grill, bumper, sama semua lips udah gua repaint ya. Jadi ini ala-ala apa sih? Ini ala-ala OM looknya Jepang lah. Jadi maksudnya itu biar kelihatan ini warna kayak warna plastik aslinya. Ngejar tipe terendahnya yang ada di Jepang. Oh, tipe terendah Sen? Iya, Tapi nggak masuk di sini ya? nggak ada. Oh, kalau tipe terendah berarti tipenya tipe apa tuh? Oh, kalau di Jepangnya gua nggak tahu ya, karena disebutnya wagon air white doang. Oh, tapi sama kotak gini ya? Sama, semuanya Oh. persis sama. Kayak gini apalagi Sen yang ditambahin nih? Yang ditambahin paling itu dummy washer ya, tapi cuman dummy doang. Oh, ini dummy washer, cuman Iya. nggak berfungsi ya? Iya, nggak cuman pemanis doang lah. Sama crossbar. Oh, ini crossbar, tapi roof railnya sudah bawaan ya? Ya, kalau roof rail ini ori ya. Nah, ini yang penyakit Karimun nih. Roof Apa railnya itu banyak kan ininya hilang. Oh, tutup dopnya? Iya, tutup dopnya dan nyarinya setengah mati itu lumayan susah. Oh, ini udah gantian berarti? Yang ini doang satu ya gantian, Oh, tapi gantian. OM ya. Jinin part ya, Iya, dicuci ya? jadi SGP semua. Ini SGP, tapi ini masih berfungsi dengan baik ya? Masih berfungsi, mau dinaikin juga kuat. Sudah berapa tahun nih lu pakai ini nih, Ren? Kurang lebih 2 tahun lah ya, 2 Ini tahun. gue pengen tanya nih, ini kan 1000 cc ya? Ya, Kalau untuk di harian kota-kota gini, irit nggak? irit banget cuy. Irit Kalau banget. lincah gimana nih si Cargo ini? Lincah banget, kita nyempil-nyempil enak banget. Mungkin kalau dimensi sama kayak Agya Ayla ya, Tapi untuk di bagian interior nanti lebih lega ini ya? lebih harusnya lega ya? jauh. Nanti Sama kita akan Brio coba aja kita cek. masih berani adu gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk velg ini berarti diganti velg berapa nih, Sen? Ya, peleknya kan bawaannya pelek bintang gitu ya, ring 13. Jadi OM-nya ring 13 ya? Iya, yang gua ganti bintang. pakai pelek ring 14. Oh, ban depan baru nih ya? Ban depan Baru. masih baru, Cuman tahunnya produksinya lama. tapi masih cukup layak pakai termasuk ban belakang ya? Iya. Ya, bisa kita anggap 50-60% lah ya kondisi ban ya? Mungkin kalau kondisi bannya di atas 90 ya. Oh, kalau kondisi Cuman ban. karena tahunnya lama. Cuman masih cukup pakai. Tapi gua ngambil bukan bekas gitu, emang baru cuman tahun lama. Oh, ini jadi mobilnya masih oke banget. Sekarang kan PR-nya di Cargo nih. Kalau di bagian dalam nih berasa kaki-kaki nih. Nah, ini gimana nih, Sen? Ya, kalau kaki-kaki cargo kan emang rentan ya. Ah, iya benar. Gampang banget, mau seenak-enaknya cargo juga susah lah nyamain mobil baru. Oke. Cuman kalau buat tahun 2002 gini
gue cukup puas ya. Dengan basic mobil sekecil ini ya cukup lah. Ini diajak touring mau ke Pangandaran, mau ke Bali juga masih oke gitu loh. Jadi selama lu pakai ini masih bisa diadu lah ya dengan Iya. mobil sekapasitas dia ya. Ya, oh iya ini gue baru ganti kemarin banget beberapa hari yang lalu. Sebleker belakang gue baru ganti dua-duanya. Jadi sok belakang sudah diganti, Iya. bawaan Suzuki ya? SGP ya, Suzuki. SGP, luar biasa. Jadi belakang Ori. sudah oke, yang depan masih layak pakai ya? Yang depan masih layak pakai, belum ada bocor, belum ada apa-apa. Kemarin juga kan gue tiap tahun pasti ngecek kaki-kaki ya. Ini semuanya masih layak pakai, cuman kayak karet boot ada yang kering-kering dikit ya masih layak pakai lah. Oke. Nah, kita coba lihat mesinnya Sen. Ya boleh. Ini bukan X laka, bukan X banjir ya Sen? Oh bukan. Aman Bukan. ya, Ini perawatan lah insya ya. Allah 100% belum nabrak, belum Insya banjir, Allah. jangan sampai lah. Nah, ini semua afronnya nih masih bawaan orinya nih guys. Dan ini cuman bekas dicat aja nih, bekas repaint nih udah kelihatan ya Sen. Iya. Tapi masih cukup aman. Terus kalau untuk mesin kering ya. Mesin udah pernah di-refresh ya tahun lalu. Nah, jadi mesin sebenarnya nggak pernah mogok atau apa-apa. Cuman kan kita kalau udah ngerasa kayak boyo ya kita refresh lah, packing semua diganti. Klep-klep di skir ulang. Kalau dibuka nih silinder headnya itu masih lumayan kinclong lah. Wah, ini masih oke ya. Belum hitam-hitam. Jadi ini udah tinggal pakai ya. Udah Kalau tinggal memang pakai aja. misalnya rencana ada yang tertarik dijual nggak nih? Sen? Kayaknya dijual nih. Oke, Karena dijual ada ya. inceran yang lain nih. Wah, ini jadi kita akan ngebahas nih, mudah-mudahan nih harganya cukup oke nih. Jadi teman-teman tungguin aja, kita akan ngebahas dulu. Kalau untuk headlamp sama stop lamp masih Nah. bawaan ya? Iya, ini headlamp, stop lamp semua, fog lamp masih ori. Kalau headlamp bening ya. Headlamp ya. Iya, kalau fog lamp sama lampu belakang sebelah kiri agak kurang lah. Ya Wajar ya. usia lah ya. Tahun Iya. 2002 lah. Dan kalau fog lamp di Karimun sebenarnya kalau menurut gua kayak pajangan doang gitu loh. Fungsionalnya kurang gitu, cuman buat gaya aja gua bikin kuning gitu. Ini di sini sebenarnya nggak terlalu pengaruh besar. Iya, betul. Oke, tapi ada di headlamp ya. Iya, betul. Tapi masih halogen biasa, belum LED ya? Belum. Oke. Emang sengaja gua kan mertahanin OM look-nya ya. Sini- Lampunya bener-bener cempor istilahnya. Ini mempertahankan OEM look, tapi ini catnya masih kinclong banget Chen ya? Iya, emang Masih gua oke. dari dapat udah kayak gini kondisinya ya si cat merahnya itu. Kalau kebetulan yang lift ini semua gua yang repaint. Jadi dibentuk Cuman kayak ini kebetulan dopnya bukan dop Suzuki karena gua belum dapet. Oh, ini dopnya dop apa nih? Kayak Kia ya? Iya, ini dopnya dop Kia tapi gua dapet baru. Makanya Oh. Kianya gua stikerin, gua tutup. Cuman ya lumayan oke Cuman lah karena ya. modelnya lucu ya gua pakai aja lah. Nah, sekarang kita coba nih, karena kan kayaknya headroom, legroomnya nih luas nih. Iya. Interiornya gimana nih, Sen? Ya, Boleh, kita boleh, cek ya. boleh. Oke, bro. Di bagian interior nih ada yang udah pernah diganti-ganti kah? Interior lumayan ya, cuman ya gantinya bukan modif ya hitungannya. Hitungannya gua balikin ke Orsini lagi. Ini kayak tip nih dari double din gua balikin ke single din. Double din. Monitor bukan? Iya, double din monitor. Oke. Gua balikin single din karena gue pengen pasang si laci ininya. Oh, jadi biar Ah. OM dari kayak pabrikan ya. Iya. Nah, terus kalau untuk di AC segala macam masih normal semua ya? Ini AC masih dingin, normal. Masih normal. Nggak pernah temperatur nggak pernah naik lewat dari setengah. Aman semua. Kisi-kisi AC ini baru nih. Oh, kisi-kisi AC ganti ya? Iya, ini baru. Yang beda cuman yang sebelah sini ya. Ini Iya. paling beda sendiri, sisanya kotak semua. Iya. Nah, terus kalau untuk kilometer udah di berapa nih, bro? Kilometer 173.000 ya. 173 ribuan. Jadi Iya. ini masih dengan tahunnya sih masih wajar ya. Iya, masih kehitung dipakainya aman lah ya. Aman. Terus legroom nih emang bener-bener lega ya ternyata Iya, ya. emang bener-bener lega banget. Terus ada cup holder di tahunnya, tapi Iya. belum ada kompartemen tengah ya. Belum. Nah, ini untuk jok masih ori semua, Sen ya? Jok masih ori, nggak ada sobek, nggak ada luka lah istilahnya ya, masih aman. Bahkan karpet dasar pun masih bludrunya gue pertahanin, ya wajar lah kotor-kotor dikit Ya, ya. kotor dikit ini wajar ya, 2002. Ini masih oke banget nih. Terus di bagian plafon nih belum diapa-apain juga ya? Nggak, ini plafon ori, ini ori, semua ori. Oh, jadi sun visor masih ori semua. Iya. Cuman tinggal pakai doang ya kalau misalnya Iya, emang tinggal ini ada pakai yang mau sama ya. tinggal ganti baterai jam ini nih. Oh, Ini baru baterai minggu jam. lalu mati nih. Oh, ini ada baterainya juga ya? Iya, Ini belum sempat bongkar ya. minor lah ya. Nah, Sama- kalau apa lagi? Penyakit interior tuh rata-rata di sini nih, ini patah nih. Makanya ini kemarin kan sempat patah lah, namanya dinaikin anak kecil ya. Jadi panel instrumen yang di bagian jok ini udah patah, udah Iya. diganti nih ya? Ini udah gua ganti baru kiri kanan, tadinya ganti satu. Cuman Oh. jadi beda warna kan, terlalu mencolok gitu. Jadi yang satu udah kusam banget, Iya, yang satu yang baru satu ya. baru. Akhirnya gua ganti kiri kanan Dan pakai ini orinya. EGP juga nih. SGP juga. Jadi kalau SGP bertahan cukup lama ya, hard plastiknya ya. Iya, karena yang tiruan ada juga tapi dari fiber ya. Nah, selain itu fungsional di bagasi yuk kita lihat ya, Sen. Ya.
Oh, ini bagasi luas. Iya. Ada ban serepnya juga nggak? Bagasi cukup luas, ban serep ada, masih ban serep. Oh, ini masih pelek yang OEM ya, NK masih yang ban lamanya pelek ya. lamanya ya. Tools sama peralatan lainnya. Kalau dongkrak gua taruh di kolong depan. Oh, jadi intinya tools lengkap ya. Nah, cuman ini udah gantian Sen ya. Iya, ini nggak ori. Tapi masih cukup rapi Iya, lah ya. karena emang gua dapatnya juga nggak ori, bahkan tutupnya ala kadarnya. Ini gua benerin lah pakai MDF biar agak-agak enak gitu ngelihatnya. Dan ini cukup luas. Ini bisa rata dengan lantai Sen ya. Iya, ini tinggal ditarik, didorong ke depan. Cuman jok Nah, depan majuin dulu Maju dikit. dikit, headrest dilepas ya. headrest dilepas. Bisa angkut barang rata dia. Taruh sepeda juga bisa ya. Bisa. Oh, ini emang cukup luas, keren banget nih. Jadi mobil tahun segini nih emang bener-bener cukup fungsional ya. Iya. Dan ini bagian belakangnya Sen yang udah Iya. dicat ya. Iya, bumper belakang gua cat juga. Muffler semuanya Orion ya. Orion. Oke, nah gue pengen tanya Sen, kan pasti setiap mobil, apalagi mobil second ya, kalau kita mau nyari mobil-mobil kayak Carco gini, yang perlu diperhatikan dari eksterior, interior sama mesin tuh apa aja sih kan? Kalau kayak Karimun, eksterior penting ya menurut gua ya, karena susah nyari yang bodinya bener-bener lempeng tuh. Jadi yang pertama tuh harus eksterior ya. Iya, harus eksterior. Ini Karena walaupun istilahnya catnya udah begini ya, udah mulai agak kusam gitu, tapi bodi semua lempeng, nggak ada dempulan nih. Oh, bodinya masih lempeng ya? Kalau di Sasis mobil juga gua masih. pribadi, yang minus ini agak dekok nih dua. Oh, di bagian atas tulang Iya, atasnya. tahu ini kenapa? Ketiban mangga, cuy. Gua parkir di bawah pohon mangga. Ketiban mangga 2 kali. Aduh, sayang banget ya. Iya, tapi dibawa ke Tok Magic aman sih. Oh, Cuman pasti belum bisa ada di-repair waktu ya? aja, iya. Nah, cuman catnya sih masih oke, masih lempeng. Iya. Nah, itu berarti kalau untuk mobil-mobil sejenis dia Carco gini harus eksterior kan? Ya, eksterior, interior. Carco nyari interiornya yang lumayan rapih ori gitu ya. Agak susah. Oh. Agak susah. Banyak kan yang pertama udah dilapis-lapis joknya. Yang kedua, panel-panelnya dia tuh agak tipis, jadi rentan patah. Kayak tadi cover jok. Gue juga ada yang belakang ini agak patah, cuman di lem nggak kelihatan lah ya. Di lem nggak kelihatan. Cuman yang pasti di bagian depan udah diganti ya. Iya, karena yang paling ke expose kan yang depan, covernya paling gede gitu. Oke. Nah dia banyak juga yang interiornya udah mulai hilang. Apanya nih? Interior kayak di tengah, di konsol tengah yang buat rem tangan ada penutupnya, itu tutupnya sering banyak yang hilang. Oh. Sama di cup holder kan ada yang buat bukaan gitunya ya. Iya. Itu bukaannya sering hilang juga. Oh, jadi tinggal bolongannya doang ya. Iya, tinggal bolongannya doang. Tips dari Bro Sandy bahwa eksterior sama interior paling aman ya. Aman ya. Kenapa mesin paling terakhir kan? Karena mesin Karimun kotak sama kayak carry angkot cuy. Maksudnya ini karena karburator dan cukup mudah ya. Iya, dan spare part-nya itu kan banyak banget ya. Selama mesinnya nggak pernah overheat, dalam arti overheat karena mesin berarti kan ada sesuatu yang melenting ya. Misalkan sehernya melenting lah, atau ring seher apa, stang sehernya gitu. Itu masih aman lah. Nge-refreshnya juga masih masuk budget kita lah. Kalaupun harus overhaul dia nggak mahal-mahal banget Nggak ya. mahal-mahal banget. Jadi makanya kebanyak servis dimanapun di pinggir jalan pun asal Iya. terima servis harusnya bisa ya. Mereka bisa, ya. Makanya mesin terakhir. Dan penyakitnya jarang sih kalau Karimun. Mungkin penyakitnya kalau di mesin ya kayak geter. Oh, getar. Getarnya itu kayak ini gua bikin irit ya di RPM rendah. Jadi efeknya kalau misalkan double fan-nya nyala, itu ke dalam agak getar dikit. Tapi kalau mesinnya udah panas, udah temperatur udah naik ke tengah, aman. Udah normal lagi ya. Udah normal lagi. Jadi ya wajar ya Karena mobil karbu usia. kan nggak beda kayak injeksi gitu, panasnya cepat. Oke. Nah itu berarti tipsnya nih. Jadi teman-teman kalau mau nyari Karimun mobil-mobil kayak gini, tahun berapa aja tuh ya, Ten ya? Iya, tahun berapa aja? Oke, tahun berapa aja tuh mulai dari eksterior, interior, baru ke mesin. Karena nih mesinnya karburator dan juga mudah banget nih. Banyak banget ya yang bilang nih, apalagi yang DX nih, harganya nih agak cukup selangit nih menurut gua ya. Iya sih. Maksudnya dibilang murah enggak juga, dibilang mahal ya banyak yang bilang mahal sih, Sen. Iya, karena untuk tahun segitu istilahnya budget 50 sampai 60 juta ya. Kan kita bisa dapat mobil yang tahunnya lebih muda gitu, Ayla, Agya gitu ya. Cuman yang nggak didapat kan sensasinya. Klasik ya. Iya, klasiknya. Ini karena mobilnya cukup klasik sih kalau gue bilang, dan sebenarnya sih benefitnya untuk di dalamnya cabinnya itu lebih lega Iya, ya. lebih lega. Headroomnya pun juga tinggi banget ya kalau gue bilang. Lu punya tinggi 190 masih oke di Karimun. Masih oke, Masih 190 ya. Termasuk ground clearance ya. Ground clearance-nya dia tinggi ya. Iya, ground clear. Ini mobil pernya nggak gua apa-apain ya, masih standar depan belakang. Cuman sebleker belakang doang gua ganti. Ya kayak gini, down clearance-nya nggak rendah. Padahal mobilnya kelihatannya kecil gitu, tapi tinggi sebenarnya. Mirip kayak Ignis ya. Cuman kan kalau Ignis kayaknya agak kebanting, kalau Carco ini kelihatannya ngepas banget ya. Ya, kalau Ignis kan belakangnya kita kurang setuju ya. Iya, kalau ini sih oke lah ya, wajar. Dan klasiknya dapat. Nah, sekarang gue pengen ngebahas nih, Sen. Selama lu pakai mobil ini pasti ada kelebihan dan kekurangan dong. Ya. Kita ngebahas dulu nih, kekurangan menurut lu nih dari si Carco ini apa, Sen? Carco gua sendiri ya, nggak ngomongin
kargo orang lain? Iya, boleh. Kargo gue sendiri yang keadaan sekarang sih kaki-kaki ya. Tapi kaki-kaki bukan berarti ada PR. Cuman kaki-kakinya udah nggak senyaman pas awal-awal gue benerin semua tuh. Keras sih enggak, cuman udah mulai ada bunyi deg-deg. Gue cek kemarin pas pasang sebleker kan baru minggu lalu tuh. Yang nggak ada yang perlu diganti. Oh, masih aman? Masih aman. Cuman feel-nya aja gue kan karena waktu itu gue bener-bener refresh jadi baru semua tuh. Ya itu rasanya enak banget gitu loh. Nah sekarang udah mulai kerasa lagi tuh. Nah, kalau kaki-kaki kan rata-rata setahun pasti ada aja yang diganti ya. Pasti ya. Kalau mobil Jepang ya. Itu kekurangan pertama. Ada lagi nggak menurut lu kekurangannya di kargo ini? Di kargo gua paling interior ada kekurangan kargo gua. Interior di gua kekurangan itu aja sih, bekas-bekas speaker. Oh. Jadi emang gua dapatnya dulu orangnya kayaknya ngelubangin speakernya tuh asal ya buat ngelubangin dudukan speaker itu di door trim ya. Jadi kurang rapi lah. Ada bekas bolong gitu sedikit kecil sih. Cuman karena gue lihat detail gitu. Ya, Cuman gue juga nggak mau ganti. Tapi gue mau ganti karena mahal. Jadi gue nggak mau ganti. Emang agak-agak lumayan ya? Iya, kalau dan untuk agak bagian susah itu. nyarinya kalau door trim. Cuman sih kalau memang misalnya door trim di retrim di tempat-tempat biasa bisa ya. Bisa. Cuman nggak dapat orinya lagi ya. Iya, OEM-nya hilang udah. OEM-nya hilang, makanya yang dipertahankan OEM look-nya. Itu dua kekurangan itu aja menurut lo atau ada lagi? Ya kalau mobil gua pribadi itu sih ya kekurangan. Oke. Itu Nah, aja. sekarang kita ngebahas nih kelebihannya nih di Cargo ini nih. Apa menurut lo? Lucu ya, yang paling utama lucu. Ini tampilan mungkin nggak tahu orang lain ngeliatnya aneh apa gimana, cuman buat gue ini lucu banget gitu. Tapi gue sering lihat ya di media sosial, Instagram khususnya segala macem, banyak juga sih yang pakai OEM look Jepang seperti ini nih, Sen. Iya, emang hits ya kalau menurut gue. Lagi hits sih. Iya. Dan ada lagi tambahan mata panda ya biasanya. Ya, itu ada OEM-nya Jepang juga, matanya panda, depan belakang bulat-bulat tuh. Bulat-bulat. Nah, itu kalau boleh tahu untuk headlamp gitu dong berapa, Sen? Itu bisa 4 jutaan kali ya. Oh, lumayan juga ya. Bisa 4 jutaan ya, 3 sampai 4 juta lah. Satuannya bisa 1,5 juta, Iya. 1 jutaan ya. Sebenarnya ada lagi yang lebih keren menurut gua. Apa tuh? Gue juga belum dapat. Gue nyari udah sekitar 1 tahun tapi nggak dapat. Headlampnya mirip Apart. Jadi di sininya kebagi dua gitu. Di dalamnya apa hitam. Dalamnya hitam. Proyektornya doang yang chrome gitu. Oh, itu pasti lebih tinggi juga ya harganya. Iya. Walaupun punya duit belum tentu bisa beli karena nggak ada barangnya. Barangnya susah juga Iya, ya. susah. Oke. Nah, itu yang pertama nih selain lucu nih. Kelebihan yang selanjutnya apa, Sen? Driving fun-nya ya sih Fun-nya. yang paling susah dibeli ya. Maksudnya nggak kebanding sama mobil baru gitu. Kalau lu bawa mobil ini berarti ngincer sensasi ya? Ngincer sensasi gue kalau perginya solo mau maksudnya solo sendirian ya, ataupun sama temen gitu bukan sama anak istri, gue pasti pilih mobil ini. Pasti Karena lah. beda, seneng aja gue bawanya gitu. Apalagi dirakit sendiri ya? Iya, kalau sendiri gini ada kekurangan apa-apa yang nggak bisa dibandingin kan. Gue di rumah ada Outlander 2012 gitu. Ya nyamannya jauh emang kan. Cuman ini buat gue udah nyaman gitu loh. Ya kalau sendiri ya. Iya, kalau sendiri. Terus yang udah pasti kelebihan selanjutnya irit ya. Irit. Mesinnya nih gampang banget rawatannya ya. Kayak lu ngurus motor ya. Iya kan gue punya Vespa Matic tuh. Itu biaya servis apa-apanya sama cuy. Bahkan seblekernya aja mahalan sebleker Vespa cuy. Iya ya, jadi untuk rawatan Vespa tuh lebih mahal ya. Iya, lebih mahal. Kalau buat gue ya buat keluarga muda gitu yang baru nikah, baru punya anak satu, cocok banget lah. Dibanding beli motor, Dibanding safety beli lebih motor. ini ya. Iya, motor mungkin buat kaki suaminya kerja ya. Buat jalan-jalan sama keluarga mending bawa Karimun dah. Ini cocok ya. Iya. Pasarannya, Sen, berapa sih, Sen, kalau untuk si DX ini? Karimun tuh agak gelap ya. Gue kalau ditanya pasaran Karimun tuh karena nggak ada pasaran pasti deh. Orang tuh ada yang ngejual murah, ada dimulai dari 40 juta dengan berbagai kondisinya ya. Betul. Banyak Ada tuh. juga yang sampai buka harga 75, bahkan ada yang laku di 150 juta tuh. Oh, itu biasanya yang Matic tuh. Iya, itu Matic, Betul. cuman ada sedikit ya di Indonesia. Oh iya, benar. Cuman ada 3 apa 5 gitu. Nah, ini berarti Jalan. yang pertama irit, rawatan mudah, untuk driving fun-nya nih enak banget ya. Iya, gesit, irit, mudah, murah. Waduh, gesit, irit, mudah, murah. Nggak ada hal-hal yang merepotkan ya sebenarnya ya. Nggak ada sih. Sejauh ini aman, enak. Nah, ini sekarang kita udah tahu nih kelebihan menurut Cargo yang lu punya ya. Ya. Dan kekurangan. Dan sekarang nih, kalau memang misalnya lu mau lepas nih, Sen, dengan kondisi kayak gini nih, pajak hidup. Pajak hidup bulan 8 Bulan tahun 8 depan. ya. Ini kira-kira mau lu lepas berapa nih? Biar misalnya kali-kali teman-teman yang ada di 2021 tertarik bisa ngubungin lu. Iya, kalau gue sih nggak ngoyo-ngoyo ya. Maksudnya nggak ngincer harga-harga tinggi. Paling gue lepas di 58 nego. Di bawah 60, Sen. Di bawah 60. Jadi intinya lu pengen lepas ya harga yang cocok aja ya. Iya. Yang pasti nggak nyampe 60, teman-teman bisa dapetin mobil bisa langsung pakai ya, Sen ya. Bisa langsung pakai. Nah, berarti kalau misalnya nih ada yang tertarik, ada personal guarantee nggak nih dari lu nih, Sen?
Ya insya Allah sih mobil 90% lah layak pakai ya Layak maksudnya. pakai ya. Heeh. Jadi ini udah nggak usah ngapa-ngapain karena udah di refresh juga Iya. sih ya mesinnya ya. Kalau misalkan masalah mesin, AC, kaki-kaki, ini setahun ke depan ya masih oke lah ya. Masih oke, termasuk pajak ya. Ya termasuk pajak, Ah. tinggal diterusin. Oke, nah ini berarti harga cuma 58. Itu masih nego berarti, Ren? Masih nego bensin lah ya. Gokil. Nego bensin. Nggak nego gua pulin bensin. Si Bro Sandy ini bakal ngelepas nih rencananya. Jadi nanti intinya kalau teman-teman tertarik nih buruan nih. Ada satu mobil yang bakal dijual nih sama Bro Sandy. Salah satu kesayangannya ya udah 2 tahun pakai loh. Iya. Kondisi udah OEM look seperti ini dan nanti akan dikasih nomor telepon lu langsung ya Sen ya. Ya boleh, Nanti boleh. di deskripsi atau nanti teman-teman bisa lihat langsung di layar video ini. Dan semuanya dapat ya, nggak gua lepas kayak crossbar, Semua ya. antena yang gini-gini semua dapatnya sesuai di video ini aja. Sesuai di video ini. Iya. Jadi semua yang sudah kita review semuanya dapat dan ini masih dipertahankan OM look-nya ya Sen ya. Ya. Oke, kalau gitu thank you banget nih Bro. Oke, Nanti sama-sama. bisa Gua juga thank kita tertarik sama mobil ini bisa langsung hubungi Bro Sandy nih. Oke, kalau gitu thank you banget Sen atas waktunya ya. Oke. Thank you Bro.